Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita ya, Mas Tio KDR. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas ya seputar info GTK yang dimana sampai saat ini teman-teman ya masih banyak sekali invalid ya atau tidak valid pada info GTK. Nah, di sini nanti kita akan membahas teman-teman ya bagaimana cara mengatasi invalid ya atau tidak valid pada info GTK tahun 2021. Nanti tentunya kita akan melihat teman-teman invalidnya itu dikarenakan apa ya, karena mungkin belum sertifikasi atau beban mengajarnya kurang dari 24 jam, atau bisa juga jumlah jam atau siswanya itu 0. Nah, termasuk juga jenis rombel ya, jenis rombelnya itu harus sesuai, apakah itu di rombel wajib, rombel di produktif ataupun yang lain. Nah, untuk itu teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mungkin bagi teman-teman ya yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, tak lupa juga ya kita sampaikan terima kasih banyak ya bagi tim webmaker.id yang selalu mendukung dan mensupport channel ini ya. Semoga webmaker.id semakin jaya. Webmaker adalah sebuah platform yang bergerak di bidang jasa pembuatan website dan desain website. Webmaker juga melayani pembuatan aplikasi sekolah maupun aplikasi lainnya. Bagi Bapak atau Ibu yang di sekolahnya belum memiliki website, kini saatnya tepat untuk membuat website yang keren, modern, dan menarik, tentunya dengan harga yang sangat murah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan atau ingin info lebih lanjut mengenai Webmaker, silahkan kunjungi alamat website yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih dan selamat bergabung dengan kami. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi kita akan mencari penyebabnya ya, atau kita akan membantu bagaimana cara mengatasi invalid ya atau tidak valid pada info GTK tahun 2021. Nah, tentunya nanti teman-teman ketika melihat di tampilan info GTK ya, tentunya di status validasi tunjangan profesi ya, ini ada informasinya tidak valid ya. Nah, seperti ini. Nah, hasil verifikasi data terakhir masih belum valid. Nah, ini ketika teman-teman mengecek atau menemui seperti ini, teman-teman harus mengecek invalidnya atau tidak validnya itu dikarenakan apa. Ya. Nah, tentunya bagi teman-teman yang sudah valid ya, tentunya sudah tinggal menunggu verifikasi dari dinas, sehingga nanti biasanya ada pemberkasan, selanjutnya nanti dinas akan mengusulkan SKTP-nya. Nah, terus bagaimana yang seperti ini ya, bagi yang tidak valid ya, mungkin ketika dilihat di verifikasi data tunjangan profesi, itu nanti akan muncul beban mengajar silang merah ya, seperti ini. Jadi di kelengkapan verifikasi data tunjangan profesi itu ada di usia, keaktifan, dan seterusnya ya. Nah, teman-teman biasanya invalid kebanyakan yang di sini teman-teman ya, yang beban mengajar itu disilang, masih dalam proses penghitungan atau perbaikan data. Nah, tentunya ini harus dicek teman-teman, invalidnya itu dikarenakan apa ya, apakah dikarenakan ini ya, penyebab data info GTK invalid atau tidak valid. Ada beberapa permasalahan ya teman-teman ya. Ini kita rangkum ya berdasarkan analisa saya pribadi ya teman-teman, nanti bisa dijadikan referensi atau mungkin bisa dicek apakah betul atau tidak ya, nanti bisa dibuat untuk referensi dalam pengecekan kevalidan info GTK ini. Yang pertama teman-teman mungkin belum sertifikasi ya teman-teman ya. Kalau belum sertifikasi ya jelas ya, jelas ada beberapa yang invalid atau mungkin dia malah tidak menampilkan valid dan tidaknya. Nah, tetapi nanti di belum sertifikasi nanti terbagi dua teman-teman ya. Ada yang sudah memiliki NUPTK dan belum. Kita tambah ya, belum sertifikasi dan belum punya NUPTK. Nah, nanti teman-teman yang belum memiliki NUPTK ya, tentunya validasinya menjadi tidak valid ya, karena dia belum memiliki NUPTK. Nah, tapi bagaimana dengan teman-teman yang sudah punya NUPTK ya, sudah punya NUPTK, nanti jam mengajarnya dia tetap tampil, cuma dia untuk validasinya dia sudah valid. Nah, cuma tidak ada jam linearnya. Nah, apa yang dimaksud dengan jam linear teman-teman ya? Jadi nanti di poin 1 ini tentunya jam linear, yaitu tentunya
bagi teman-teman yang sudah sertifikasi atau sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, kalau sudah memiliki sertifikat pendidik, dan tentunya teman-teman nanti akan melihat yang namanya jam linier. Nah, karena jam linier itu apa ya? Yaitu jam linier itu adalah yang sudah memiliki sertifikat pendidik ya, misalkan matematika, maka dia nanti mengajarnya matematika, maka itu disebut dengan jam linier. Jadi ada persamaan antara sertifikat pendidik dengan beban yang diajar, atau apa istilahnya, dia sama ya antara sertifikat pendidiknya dengan beban mengajarnya atau mapel yang diampu. Jadi seperti itu nanti muncul namanya jam linier. Nah, yang kedua bisa juga teman-teman silang merah itu dikarenakan beban mengajar yang tidak memenuhi 24 jam atau mungkin dia kurang dari 24 jam. Itu nanti juga di sini juga akan merah ya teman-teman ya. Jadi beban mengajarnya masih silang. Ya mungkin teman-teman ada yang menambah jam tambahan atau mungkin evakuasi ya teman-teman ya. Yang nomor 3 adalah jam linier 0. Nah, ini jam linier 0 juga kita lihat nanti banyak penyebabnya ya teman-teman ya. Nanti kita bahas di situ. Yang keempat adalah status rombel. Nah, status rombelnya ini sudah betul atau belum? Ya, sudah dimasukkan ke rombel yang betul atau belum ya di Dapodiknya. Yang kelima adalah jumlah siswa 0. Ya, ini jumlah siswa 0 ini bisa jadi karena belum ditarik datanya ya. Jadi ini yang masih banyak sekali ya. Jadi yang di lapangan itu yang masih banyak heboh ya, itu karena jumlah siswanya 0. Nah, di Dapodik sudah ada, tapi ternyata di info GTK itu 0. Nah, itu bagaimana? Nah, itu nanti kita akan membahasnya. Yaitu yang masih jumlah siswanya 0, nah itu Dapodiknya bisa dilakukan sinkronisasi. Nah, nanti mungkin akan diambil lagi datanya ya dari info GTK, dan nanti data itu akan ditampilkan ya ke servernya info GTK. Nanti teman-teman mungkin minggu depan itu mungkin sudah ada penarikan data lagi. Nah, jumlah siswa itu juga berpengaruh teman-teman ya. Ada yang siswanya kurang atau mungkin bahkan siswanya yang lebih ya, karena di setiap jenjang teman-teman yang mulai dari TK sampai dengan SMA atau SMK itu ada maksimal jumlah siswanya ya. Nanti teman-teman bisa melihat aja ya di rasio kebutuhan di jumlah siswanya. Jadi minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Yang nomor 6 adalah jenis rombel teman-teman. Jadi jenis rombelnya harus sesuai teman-teman ya. Apakah sudah betul jam mapelnya itu di jam wajib, jam tambahan, atau mungkin di jam-jam produktif. Jadi teman-teman nanti kita akan melihat penyebab invalidnya itu apa ya. Mungkin dari 1 ke 6 ini mungkin bisa ditambah ya teman-teman ya, atau mungkin ada yang perlu klarifikasi, silahkan tuliskan aja di kolom komentar ya. Ini kita analisa ya berdasarkan pengalaman saya pribadi. Oke, selanjutnya teman-teman yang pertama ya, ini di poin 1 ya, teman-teman harus mengecek apakah sudah memiliki sertifikat pendidik apa belum. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di info GTK pada status data kelulusan sertifikat pendidik. Ya, teman-teman nanti bisa dilihat apakah teman-teman ini sudah sertifikat pendidik apa belum. Tentunya teman-teman juga sudah paham ya, kalau saya sudah memiliki sertifikat pendidik artinya sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, nanti teman-teman tinggal melihat di data kelulusan sertifikat pendidik pada info GTK, apakah sudah tertera atau belum. Kalau ini belum tertera teman-teman ya, kalau ini belum tertera ya, tentunya teman-teman nanti tidak bisa jamnya linier ya, karena apa? Karena data status kelulusannya, sertifikat pendidiknya itu belum masuk ke dalam info GTK. Nanti teman-teman juga bisa ngecek di sini ya, sertifikat pendidik, nanti di sini juga ada informasinya ya, ini bisa dicek di info GTK. Nah, selanjutnya ini info GTK yang belum valid. Lah ini teman-teman, ini tentunya bagi teman-teman yang sudah sertifikat pendidik ya, jadi guru-guru yang sudah sertifikat pendidik. Nah, tentunya teman-teman yang perlu diperhatikan adalah status validasi tunjangan profesi. Ya, ini tidak valid ya. Nah, ini hasil verifikasi dan data terakhir masih belum valid. Lah ini nanti belum validnya itu dikarenakan apa? Ya, belum valid nanti dikarenakan jamnya kurang, atau mungkin dikarenakan jamnya tidak linier. Ya, atau mungkin jamnya siswanya masih 0 ya. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman di sini ada update data terakhir teman-teman ya. Jadi info GTK itu pasti akan memberitahu bahwa di sini update data terakhirnya tanggal berapa. Ya, ini data yang diambil ini tanggal 11 Maret ya 2021. Lah sekarang kalau kita lihat ya teman-teman ya, sekarang itu sudah tanggal 22 ya. Jadi artinya perubahan data yang di atas tanggal ini berarti datanya belum diambil atau artinya belum ditampilkan. Ya, bisa dipahami ya.
Nanti yang masih belum paham silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Selanjutnya teman-teman, lah kalau ada seperti ini ya teman-teman, kita ngecek datanya kok, info GTK-nya kok belum valid. Nah, ini dikarenakan apa? Nah, teman-teman nanti bisa di scroll aja ke bawah ya. Teman-teman harus melihat di sini. Status validasinya dia pasti valid ya, diakui jumlah terdeteksinya 1. Nah, teman-teman nanti bisa fokus di poin ke-14 ini. Jumlah jam mengajar. Nah, ini teman-teman harus melihat ya jam mengajarnya itu sudah masuk apa belum ya, karena untuk teman-teman yang sudah sertifikasi itu yang titik poinnya adalah jam mengajar. Nah, kita akan melihat apakah jam mengajarnya itu sudah diinputkan di aplikasi Dabudiknya atau belum. Nah, teman-teman nanti bisa melihat di poin 14 di sini. Jumlah jam mengajar ya, jadi dia mengajar di sekolah induk, jumlah jam mengajarnya sudah 27 jam. Nah, tetapi yang jadi permasalahan ternyata jam linearnya 0 teman-teman ya. Ya, jam linearnya adalah 0. Ya, jadi jam linear 0 lah, sehingga total jam mengajar linear plus tugas tambahan dia juga 0. Karena apa? Untuk syarat sertifikasi itu adalah mengajarnya adalah linear. Ini ya. Nah, ternyata jam mengajarnya sudah diinputkan. Nanti bisa dilihat di mana? Nah, nanti bisa dilihat di bagian rombel ya. Cek rombel, status rombel dan jumlah siswanya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ternyata kalau kita lihat teman-teman ya di sini ya, linearnya ternyata dia 0. Ya, linearnya adalah 0. Nah, linearnya 0. 0 kalau 0 ini artinya dia tidak linear. Jadi ini penyebab dari beban mengajarnya silang atau invalid itu dikarenakan karena mengajarnya tidak linear. Nah, kalau kita lihat di jumlah siswa teman-teman, lah ini ada teman-teman yang jumlah siswanya 0. Nah, padahal nanti kalau di sini linear tapi di sini jamnya 0, nah itu biasa jadi kita nunggu ya. Nanti silahkan Dabudiknya disinkron, nanti menunggu pengambilan data lagi ya. Pastikan jumlah siswanya sudah ada seperti ini. Ya, jumlah siswanya tampil tetapi tidak melebihi dari maksimal rombel yang telah ditentukan ya. Nah, kalau ini jumlah siswa sudah muncul ya, jenis jamnya ya, di jam produktif ya, seperti yang kita sebutkan ya, nanti ada produktif, ada jam wajib, ya mungkin ada jam tambahan. Nanti teman-teman juga harus ngecek apakah sudah betul mapel ini sesuai dengan jenis jamnya. Yang berikutnya adalah status rombelnya ya. Status rombelnya kalau 1 ini berarti normal. Nanti kalau tidak normal biasanya 0. Di sini ada keterangannya. Keterangan itu bisa jumlah jam lebih atau mungkin siswanya kurang dan sebagainya ya. Nanti kita bisa melihatnya di status keterangan sini. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau seperti ini ya, ternyata penyebabnya adalah linear 0 ya. Artinya teman-teman ini ya, ketika dia mengajar ternyata tidak linear. Nah, sehingga apa? Sehingga jamnya adalah 0. Sehingga apa? Ketika di sini itu jamnya masuk 27 ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini juga 27 ya. 8 tambah 8 16. 16 ditambah dengan 11. Ini 27. Tetapi ternyata jam linear 0. Nah, jam linearnya 0 ternyata tidak ada jam yang linear. Jadi dia tidak ada nah ini dia tidak linear, artinya mapel pada sertifikat pendidik ya dengan beban yang diajar atau mata pelajaran yang diampu itu ternyata tidak sama ya, artinya tidak linear. Seperti itu. Nah, maka sehingga Pak di verifikasi data tunjangan profesinya teman-teman ini di beban mengajarnya masih silang. Ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini tidak linear karena jamnya kurang teman-teman. Ya, kalau yang tadi memang dia tidak linear ya. Jadi sertifikat pendidiknya dengan mapel yang diampu memang tidak linear. Nah, kalau yang ini tidak linear karena kurang jam. Dia beban mengajarnya kurang ya. Jadi dia beban mengajarnya masih kurang ya, masih dalam beban mengajarnya masih silang. Nah, itu dikenakan jam linearnya kurang. Ini bukannya tidak linear ya, tapi jam linear kurang. Ini jam linearnya kurang, jam linear kurang. Ini ya, beban mengajar silang dikarenakan jam linearnya kurang. Ini ya teman-teman ya. Nah, kalau yang tadi memang tidak linear antara sertifikat pendidik dengan jam yang diajar. Nah, kalau yang ini beban mengajarnya silang dikarenakan jam linearnya kurang. Nah, jadi untuk minimal penerima TPP atau tunjangan profesi pendidik teman-teman itu adalah 24 jam. Ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ini di jam mengajarnya dia 25 jam. Ya, dia mengajar 25 jam.
Tetapi jam linear ternyata cuma hanya 4 teman-teman ya. Jadi hanya di sini di poin 15 ya. Jadi total jam mengajar linear plus tugas tambahan itu hanya 4 jam. Ya, ini ternyata hanya 4 jam. Lah sehingga apa? Lah sehingga ini beban mengajarnya silang itu dikarenakan jam linearnya kurang. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat jam mengajarnya 25. Jadi jam mengajarnya 25 jam. Tetapi yang linear itu hanya 4 ya, sehingga masih beban mengajarnya dia masih di silang. Seperti itu. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi di sini yang bersangkutan ini jam mengajarnya 25 tapi yang linear hanya 4. Jadi yang linear hanya 4 lah. Ternyata setelah kita lihat ya, ternyata jam linearnya ternyata kurang ya, karena untuk minimalnya adalah 24 jam. Ya kalau kita lihat di sini teman-teman ya, linearnya dia 1. Kalau 1 ini jelas linear ya. Kalau yang seperti tadi kita lihat yang seperti ini. Nah, ini ya, ini linearnya 0. Jadi jamnya tidak linear. Tapi kalau linear maka jamnya, nah ini linearnya pasti akan 1. Nah, di sini akan muncul jam linear adalah 2. Ya, jadi 2 ini sesuai dengan kurikulum dan sesuai entrian yang ada di Dapodik. Ya, terus jumlah siswanya dia juga sudah memenuhi. Jenis jamnya dia juga sudah sama ya, produktif atau mungkin wajib atau tambahan. Status rombelnya dia normal ya, keras 1. Nah, sehingga jam linearnya dia hanya 1, 2 ini ya. Nah, maka jam linearnya dia hanya 4 jam ya. Jadi jam linearnya di sini hanya 4 jam. Nah, padahal dia mengajarnya, kalau jumlah jam mengajarnya ya ini ya, total mengajarnya adalah 25, tetapi yang linear hanya 4. Nah, ini yang menyebabkan beban mengajarnya adalah silang merah. Jadi teman-teman nanti harus mengecek ya, invalidnya itu dikarenakan apa. Ya nanti bisa dilihat di rombelnya di sini. Di sini biasanya nanti ada keterangan ya, mungkin siswanya yang masih 0 ya. Jadi siswa yang masih 0 silahkan di sinkron Dapodiknya. Dan teman-teman nanti bisa melihat ya, misalkan sinkronnya hari ini. Nah, teman-teman nanti pastikan di jam sinkron ini ya, yang masih jumlah siswa yang 0, nanti misalkan hari ini sinkron ya, teman-teman nanti harus melihat di update terakhir ini kapan data itu diambil. Misalkan hari ini sinkron ya, pastikan di sini ya, di update terakhir ini juga tanggal hari ini atau mungkin lebih dari tanggal hari ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Yang kedua adalah invalid karena belum memiliki NUPTK atau belum sertifikasi. Dan ini jelas ya, kalau belum memiliki NUPTK maka di sini tidak ada status tunjangan profesi atau validasinya itu dia sudah valid atau belum, linear atau tidak, ini tidak ada ya, karena belum memiliki NUPTK. Nah, tetapi teman-teman yang belum memiliki NUPTK, status validasinya dia tidak valid ya, tidak valid karena apa? Karena belum memiliki NUPTK. Nah, yang kedua jam mengajarnya ya, jam mengajarnya dia kosong, 00 ya, jam mengajar kosong, jam linear juga kosong. Nah, kalau kita lihat teman-teman di rombelnya dia sudah diinputkan ya, dia sudah dimasukkan ya, ini jamnya. Nah, jamnya sudah diinputkan, siswanya juga sudah masuk, jenis jamnya sudah oke, statusnya juga oke. Tetapi dikarenakan ini belum memiliki NUPTK, maka jam mengajarnya kosong. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, terus yang kedua, ini jam mengajarnya tampil dan tidak ada jam linear karena belum sertifikasi. Nah, ini sudah memiliki NUPTK teman-teman ya. Dia sudah memiliki NUPTK-nya valid ya, tetapi dia tidak ada status linear dan tidaknya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini. Ini ya, jumlah jam mengajarnya dia masuk 16, jam linearnya kosong. Total mengajar juga 16, tetapi di poin 15 total jam mengajar dan linear dia 0. Karena apa? Karena yang bersangkutan ini belum sertifikasi. Jadi tidak ada jam linearnya, karena jam linear itu nanti untuk persiapan SKTP ya, untuk pembuatan penerbitan SKTP untuk pencairan tunjangan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti ketika invalid, teman-teman harus melihat ya di bagian rombel seperti ini. Nah, ini yang sudah memiliki NUPTK tapi belum sertifikasi ya, jamnya semua sudah masuk ya di jumlah jam mengajar, tapi tidak ada jam linearnya, tidak tampil ya, karena memang belum sertifikat pendidik. Nah, terus kalau yang seperti ini yang perlu diperhatikan apa? Nah, yang seperti ini yang perlu diperhatikan adalah datanya ya, data individu ya, seperti ini pastikan semua datanya sudah betul dan tidak ada yang salah. Jadi seperti itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami bagi teman-teman mungkin yang punya pengalaman ya untuk status invalid pada info GTK, nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.